Inilah bekas jembatan kereta api dari Ngareng sampai dengan Perhutani Cepu. Dulu kauksnya 1067 yang pernah saya videokan waktu itu, tapi kan dari atas sana. Sekarang saya dari bawah. Ini pelasemen Ngareng sebelah sana di depan. Jadi dahulu dari Perhutani Cepu sampai dengan stasiun Cepu Kota ini menggunakan jalur kereta api lewat sini. Ini saya mengulangi konten kemarin di daerah Cepu. Saya kembali lagi belusukan rame-rame bersama teman-teman komunitas. Oke netizen, dari depan itu dari Transloko atau Perhutani Cepu. Beberapa bulan lalu saya pernah kesini bersama Mas Nevi, dan ini rame-rame bersama komunitas di Trail Hunter. Nah kemarin kan saya di sini jembatan ini. Itu dia fondasi jembatannya yang dari Cepu atau emplasemen Ngareng sampai dengan Perhutani Cepu. Oke netizen, sampai lagi di PPSD Migas. Saya kemarin pernah ke sini. Ini jalur kereta apinya masuk ke sana. Emplasemen Ngareng. Jadi stasiun terminus, terus jadi sampai paling akhir kan juga mereka sibuk dengan pengangkutan minyak pada waktu itu, karena awalnya sejak 1903 SJS tuh ngoper minyak ke NIS, terus lalu dibawa NIS itu ke Surabaya. Selain juga mungkin SJS juga bawa bisa ke Semarang. Akhirnya memang ada depo lokomotif untuk lokomotifnya bisa tidur di situ atau istirahat lah, diparkirin di deponya itu. Ya, langsung aja. Karena stasiunnya berada di area pusat dari kotanya Cepu. Nah, stasiun ini itu stasiun tertua di Cepu, dibangunnya 1901 ya, maksudnya tertua di Cepu itu dalam lingkup antara SJS dan IS ya, di titik pusat kota. Bangunannya full mayoritas dibangun materialnya dari kayu. Kenapa dari kayu? Karena dari kayu itu cukup murah konstruksinya dan lebih cepat. Ya. Untuk SJS sendiri kenapa tidak dibangun tembok? Karena ya itu tadi biayanya murah, efisien tentunya. Dan mulai 1911 sampai 14 itu banyak sekali stasiun-stasiun SJS yang mulai dirombak menjadi dibuka untuk kepentingan layanan fasilitas layanan penumpang. Tapi yang stasiun SJS ini tetap dipertahankan oleh SJS. Saya tidak mengerti kenapa SJS itu tidak merombak stasiun ini, karena padahal Cepu itu memang secara kota atau kemajuan dulu tuh maju ya, karena ramai itu. Karena NIS pun pernah mengambil langkah untuk merenovasi stasiunnya di Balun yang sekarang masih aktif. Itu tahun 1910 itu diresmikan, bulan April 1910. Itu dari yang bangunannya kayu seperti stasiun Gresik. Kenapa saya bilang stasiun Gresik? Karena stasiun Gresik itu masih ada, mirip seperti itu. Kayu ya? Ya, jadi Bojonegoro itu mulai dirombak dari stasiun kayu itu 1914 seiring pembangunan percabangan ke Jatirogo. Lalu yang Babat itu juga awalnya kayu juga, lalu dirombak 1919, lalu diresmikan 1920 seiring juga bersamaan dengan peresmian Babat ke Tuban. Kalau kalau SJS saya nggak tahu ya kenapa ya, karena NIS karena tidak menjadikan sebagai stasiun yang presentatif lah untuk sebuah kota yang pada masanya itu maju, karena ditopang oleh industri minyak dan kayu. Dan di sini yang kita injak ini, kita berada ini itu dulu area emplasementnya, sedangkan di dalam sini itu bisa untuk satu jalur. Ada satu jalur yang masuk di dalam. Ya. SJS masuk. Stasiunnya modelnya kayak pulau-pulau gitu lah. Iya. Kalau melihat dari dokumentasi foto-foto lawas itu. Betul. Jadi ya. Dan di sebelah sana juga ada kantor ya? Ada, kantornya di sisi utara. Kalau dari emplasement ini udah tertutup, cuman nanti kita bisa lihat itu di jalan. Mungkin kalau teman-teman udah kesini mungkin paham ya.
Kalau yang belum nanti kita coba tengok dari Dari jalan. jalan tuh masih kelihatan. Masih kelihatan ya. Ya kalau ditanya arsitekturnya apa modelnya, namanya Tudor. Tudor tuh dari kayu, itu biasanya bisa kita temuin di daerah-daerah pegunungan tuh, biasanya di Swiss tuh ada bangunan arsitektur Tudor. Nah itu kalau di luar SJS itu juga banyak sih, stasiun Garut itu sebelum dibombardir sama tentara Republik itu juga aksesnya dari kayu. Yuk kita lanjut lagi. Udah panas. Masih asli nih Bang namanya. Ini ada itu. Wes, monggo diambil gambar dulu. Diambil gambarnya dulu. Nanti kalau udah oke, wes. Ditunggu Mas. Iya, aku ke depan. Jati Pak, unggul wes. Ayunya asli banget ya. Asli. Di TTW aku gelem. Bangun rumah joglo Pak, benar. Inilah kondisi stasiun Cepu Kota atau Cepu SJS di Oktober 2022. Rame-rame belusukan. Mahasu. Bertemu lagi. Ya, kita bertemu lagi sama sobat-sobat ambiar dia trail hunter. Ya kan, kita menyusuri Cepu. Kalau kemarin kamu udah eksklusif konten sampai berkonten-konten. Nah, udah cuan sendiri, sekarang saatnya cuan rame-rame. Kalau aku penting rokok dan minuman. Tutupin, nggak ada endorse-nya. Oke. Stasiun Terus perjalanan saya bersama The Trail Hunter, ya kan? DRH, Jaya. Stasiun Cepu Kota ini mati tahun 1984. Nah, untuk review lebih lengkapnya bisa cek di kolom deskripsi video ini, nanti saya cantumkan link video belusukannya. Oke netizen, ini merupakan penelusuran ulang. Kemarin saya hanya bersama Mas Nevi, sekarang bersama komunitas The Trail Hunter. Ini stasiun Cepu Kota, dan rel yang ke sana itu mengarah ke Cepu NIS atau yang sekarang aktif stasiun Cepu. Di sini aset masih dimiliki oleh PT KAI karena ini area stasiun. Oke. Tersambung itu tahun 1903 seiring dengan peresmian antara Cepu dan Bojonegoro. Jadi secara umum itu antara Gundih hingga Surabaya itu tersambung karena Cepu dan Bojonegoro sudah tersambung ya. Dan kepentingannya ini untuk penyerahan minyak dari DPM atau masa itu namanya DPM Dodge Petrol Maskapai, lalu berubah menjadi Batavus Petrol Maskapai. Ini dulu dalam bahasa Belanda itu disebutnya Verbinding SJS NIS. Verbinding itu atau penyambung SJS dan Cepu tahun 1903. Terus ke sana nanti kita akan lihat lagi bekasnya, karena yang jadi gang ini hanya ini bisa dilihat trailnya, sementara yang di pinggir jalan sudah tidak bisa dilihat, agak sulit karena mungkin kependam aspal. Selanjutnya kita let's go ke arah gang Ketapang. Dulu kan ini ada bangunan PLDD, pembangkit listrik tenaga diesel. Dan menurut orang tua dulu itu ada percabangan rel itu ke arah belakangnya bangunan ini. Masuk bangunan? Belakangnya bangunan Pak. Jadi relnya dulu di depan ini? Di sini, kalau yang arah normalnya itu yang ke Blora. Terus dari sekitar sini itu ada yang masuk ke dalam belakang area itu, yang kemungkinan untuk kekuatan konstruksi atau kebutuhan dari pembangkit listrik ini. Mungkin yang bawa minyak untuk ini dan segala macam lah. Matinya tahun berapa? Ya mungkin bersama dengan ini ya. Karena jalur ini udah masuk tahun 84 kan. Nggak mungkin jalur penanakan itu masih diberdayakan, karena ya jalurnya bisa lihat sendiri udah banyak, udah kelihatan. Kenapa lebaran jalan sama pasar. Kalau whistle-nya dulu percabangannya, kalau menurut orang tua saya dulu itu sehabisnya jembatan. Di situ kan nanti selatannya lagi ada jembatan. Itu nanti belok ke kanan. Bajin ya, Bajin. Ayo, langsung aja kita lanjut lagi. Bekas jembatan di Kali Bajin. Tapi mah bener apa Bajin tuh? Busuk ini. Kembali lagi ke jembatan Kali Bajin. Kita hanya menjadi bagian kenangan dari sejarah orang Cepu bisa ke Blora dan Pantura lah, atau akan sini dan Pati ya, di daerah Pantura sana. Dan kita lanjut lagi karena masih ada sisa rel. Masih ada kelihatan ya. Bantalanya juga tidak kelihatan. Ini ada di jalan Ketapang Selatan.
selatan, itu yang ke sana yang ke arah selatan itu yang ke arah stasiun Cepu NIS atau di Balun, yang ke depan saya tuh yang ke arah Cepu Kota yang tadi kita lewati. Dan ini ya sisa-sisanya yang masih bisa dibilang sempurna ya. Kalau ke sana lagi sudah tidak bisa dilihat. Tertimbun ya? Ya, sudah tertimbun sama rumah-rumah kalau di Tertimbun atau dicabut? kayaknya tertimbun. Nggak dicabut ya? Kalaupun kalau bahkan tadi jembatan masih ada rangkanya kan. Ya seperti ini. Jembatannya lebar itu ya? Lebar. Biasanya kan Karena kemungkinan dulu itu jalan raya nggak mungkin selebar itu kan dulu. Terus yang jalur penyeberangan buat orang yang tadi kita berdiri di situ kan masih ada itu. Nah, itu. Yuk kita lanjutin lagi. NIS. Ya, pertemuannya. Sana itu mengarah ke depo Pertamina. Sana ke Cepu NIS. Yang kita kenal sekarang ini itu dari jalur depo Pertamina ke depo Pertamina di Turibang. Nah, awalnya jalur yang ini tuh punya SJS, sudah ada sejak 1903. Baru di 1914 NIS itu bikin jalur mandiri menuju Perhutani ke Ngareng. Itu ambil sempalannya, itu ambil cabangnya, titik cabangnya itu dari warung ini. Jadi warung ini tuh ke kanan itu punya SJS ke Cepu Kota, yang ke kiri itu punya depo Pertamina. Jadi NIS itu bangunnya bukan dari stasiun Cepu NIS, tapi dia ambilnya cabangnya dari punya SJS. Karena SJS yang bangun sambungan antara NIS dan SJS. Nah, begitu. Jadi apa namanya yang ini bukan bercabang, tapi memang dibuat masing-masing untuk dua perusahaan kereta yang berbeda. Karena kenapa? Karena ya tuntutan angkutannya semakin banyak, jadi tidak bisa mengandalkan satu sama lain, jadi mereka harus mandiri. Jadi sejak 1914 NIS itu yang bikin jalur ke Ngareng, terus dari jalur itu kemudian itu bercabang lagi tahun 1928 ke depo Pertamina. Nah, jadi cukup rumit nih kalau saya menjelaskan di sini, lalu saya jelasin di tempat lain, makanya nanti di tempat yang ada percabangan itu saya jelaskan lagi bagaimana. Jadi ini jalur lama 1903. Yang ke kanan, ambil ke kanan ya. Jadi ini jalur lama 1903, lalu ke kanan ke Cepu Kota. Yang jalur kiri itu punya NIS diresmikan sejak 1 Januari 1914. Selain juga tentang pengangkutan Perhutani, lalu di 1908 itu ada angkutan untuk minyak dari BPM. Di 1915 itu juga mereka melayani angkutan pegawai punya BPM. Jadi untuk anak-anak sekolah, untuk pegawai juga itu dipakai. Lalu berhenti di tahun 1938. Kenapa sebabnya? Karena perumahannya BPM atau pegawai-pegawainya ini dia lari ke barat yang perbukitan. Jadi orang-orang tidak lagi bisa mengakses kereta itu dengan cepat. Jadi akhirnya mereka mulai pakai mobil atau kendaraan pribadinya sendiri. Jadi seperti itu. Jadi kita susurin lagi nih sampai stasiun Balun, nanti biar kelihatan bekasnya. Kayaknya di situ masih ada sinyal tebengnya di sebelah sana. Yuk lanjut. Ya di sana. Yang ke sana ini yang kita kenal sebagai depo Pertamina itu punya NIS. Ya, tapi yang 1914 itu awalnya tujuannya untuk pengangkutan kayu ke Ngareng. Ya, yang tadi kita lewatin itu loh, dekatnya jembatan Perhutani itu. Baru di tahun 1928 ketika mereka punya pabrik baru di dulu namanya Turibang. Nggak tahu kenapa sekarang namanya Turibang ya, sama orang-orang lokal itu berubah jadi Turibang. Itu ada bikin cabang baru dari situ. Nah, itu berapa ratus meter lah masuk ke depo Pertamina itu. Nah, nanti kita pulang kita lihat situ biar lebih jelas tuh kayak gimana. Oke, ayo. Ini ada sinyal tebeng, fungsinya dulu untuk sinyal masuk mengatur perjalanan kereta yang dari sisi utara, atau kalau terakhir-terakhir sih biasanya ngangkut ketel Pertamina ya, dari depo Turibang itu ke sini. Dan ini untuk mengatur lalu lintas, kalau misalnya ini ada kereta yang dari sana itu ketahan dulu sama sinyal ini. Jadi untuk mengatur lalu lintas keluar masuknya kereta yang dari depo Pertamina ke stasiun Cepu, atau kalau dulunya dari jalur 1 berawalnya. Kalau di belakang sini bisa lihat ini gundukan ke jalur eranya single track yang sebelah sini. Oke. Ini eranya single track. Nanti berapa terakhir operasi? 2014 sudah pakai jalur ganda. Oke. Nah, ini jalur single tracknya. Sono. Nanti di depan itu ada jembatan Bengawan Solo, itu perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Timur, tepatnya Cepu dan Bojonegoro. Ini
masuk jalur 1 stasiun Cepu NIS. Di Balun, stasiun besar Cepu ini adalah generasi ketiga setelah dua generasinya itu. Yang pertama setelah dioperasikan tahun 1902 atau beriringan dengan peresmian jalur antara Keradenan ke Cepu tahun 1902. Itu bangunannya full konstruksinya dari kayu. Lalu tahun 1910 karena Cepu ini berangsur-angsur menjadi kota yang besar, akhirnya oleh NIS itu berinisiatif untuk membangun stasiun yang representatif untuk sebuah wilayah yang dianggap maju, modern, dan meningkatkan layanan penumpang pada waktu itu. Dan kalau bagaimana gambarannya stasiun keduanya itu lebih mirip ke ini ya, stasiun Alas Tua atau Merumbung seperti itu. Lalu di era Perang Dunia Kedua itu hancur, dibakar oleh pokoknya era Perang Dunia Kedua itu hancur. Ada fotonya kok, aku pernah lihat. Dihancurkan Belanda apa? Dihancurkan Jepang. Jepang udah dibombardir karena Cepu ini kan cukup vital ya, ada minyak dan segala macam. Jadi untuk kebutuhan militer itu bisa ditopang dari minyaknya. Akhirnya karena ini termasuk objek vital, akhirnya dibakar atau dibombardir. Ini peninggalan apa Pak? Ini peninggalannya DKA Pak. 50-an. 50-an. Terus dikonstruksi lagi, jadilah stasiun Cepu ini. Loop line-nya? Apa? Jalur loop line. Ini segitiga pembaliknya. Segitiga pembaliknya di sebelah barat, jadi jalur barat juga. Jadi itu yang ke Pak Eko pernah susurin tuh, jalur ke Pupuk ya Pak? Pusri, jalur ke Pusri itu ada di sebelah barat stasiun. Dan istimewanya di Cepu itu karena jalur Gundih ke Surabaya itu lebarnya 1067 mm. Terus bengkel di Semarang ini, bengkel awalnya, sebelum ada Pengok ya di Jogja. Jadi untuk mengakomodasi jalur pantura antara Gundih Surabaya dibangunlah sebuah work spot atau bengkel di Cepu. Jadi kalau kita lihat depo lokomotifnya itu besar areanya, itu karena ada bengkelnya juga. Bengkelnya di sebelah barat itu. Sebelah barat stasiun. Iya, itu bengkelnya untuk gerbong sama lokomotif yang punya lebar gauge-nya 1067 mm. Jadi tidak usah repot-repot ke Jogja dulu. Nah, ketika krisis Malaysia, mereka melakukan efisiensi, semua dipusatkan di Jogja. Karena pada Malaysia itu kan tentu harus ada pengurangan staff dan segala macam, akhirnya dipusatkan di Jogja. Jadi gitu. Iya. Sekarang bekasnya? Apa? Bekas bengkel di Cepu? Bekas bengkelnya sudah, bangunannya sudah nggak banyak bisa dilihat, bahkan untuk deponya pun kayaknya udah ambruk ya Pak ya? Deponya pun sudah nggak bisa dilihat. Atapnya udah ambruk. Terus dulu tuh ada ini juga, ada turntable. Ada terus pokoknya dulu kalau bisa dilihat di foto udara yang pernah dapat dari KITLV tahun 647 itu masih kelihatan besar banget area depo sama bengkelnya itu. Jadi begitulah. Jadi kalau misalnya menariknya ya, kalau misalnya gerbong-gerbongnya itu selain bisa di sini, terus setelah dipindah ke Pengok ke Jogja itu, nah dari mana ngirimnya bisa lewat jalurnya SS ke stasiun Pasar Turi. Jadi dari Jogja itu bisa dilewatin ke Gundih, terus Gambringan sampai ke Cepu atau ke Surabaya. Nah, gerbong-gerbong habis itu. Lalu ada juga yang dikirim melalui jalur SS lewat Madiun, Kertosono. Lalu muter di mana? Muter lewat jalurnya BDSM. Yang sudah diakuisisi SS tahun 1916. Itu ada catatannya di majalah Spur M Tramwagen kurang lebih tahun 1938-39. Itu ada catatannya bahwa pengiriman gerbong-gerbong perbaikannya itu dikirim ke Surabaya ke stasiun Pasar Turi punya NIS itu lewat jalurnya BDSM. Berarti dari Jombang? Lewat Jombang. Dari Jogja lewat Madiun, dari Jombang baru dia ke utara ambil ke Babat. Dan itu udah jalurnya NIS. Jadi begitulah stasiun Cepu yang kita lihat di sederhana, tapi sejarahnya cukup panjang dan cukup kompleks juga, karena Cepu itu tadi ya termasuk kota maju karena ditopang industri minyak sama kayu jati yang berkualitas ya. Yuk. Tapi untuk kanopinya itu gimana? Gini, jadi bangunan utamanya hancur, kanopinya bisa selamat. Yang sampai sekarang kita lihat ini. Jadi peninggalan NIS Pak, generasi kedua tahun 1910 bulan April. Tahun 1910 ya. Bulan April. Jadi mungkin kalau kanopi mungkin ada yang rusak sedikit, tapi kayaknya bisa di replace, bisa diganti baru dengan model yang lama. Mungkin seperti itu. Secara keseluruhan ya, asli ya. Asli. Tapi kalau stasiun seperti ini ketika dia ambruk, tentu fasadnya berubah. Jadi ya disesuaikan mungkin dengan pada waktu itu lebih sederhana.
Jadi begitulah, karena kalau kita lihat stasiun-stasiun model NIS seperti Tuban lah, seperti Tuban itu memang dia punya dimensi atau lebar panjangnya itu hampir sama seperti ini, tapi dia lebih artistik karena bangunan era 50 dengan bangunan era kolonial kan pasti beda sekali kan. Kalau Belanda itu ya secara konstruksinya kuat, secara tampang atau mukanya juga lebih enak dilihat. Apalagi ya di kota yang maju ya. Deh, sekian kita lanjut lagi penelusurannya karena masih banyak. Masih banyak yang